Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya saat ini sudah ada Oppo A16. Ini adalah produk terbaru dari Oppo, atau bisa dibilang ini adalah versi upgrade dari Oppo A15 sebelumnya, yang sudah cukup lama melalang buana di pasar Indonesia. Dan kira-kira sebagus apa sih Oppo A16 ini, serta spesifikasi apa saja yang ditawarkan? Gak usah pakai lama, langsung saja kita bahas. Dan inilah dia unit utama dari Oppo A16. Memiliki RAM sebesar 3/32 GB, dijual dengan harga 1.999 atau 2 juta rupiah. Untuk unit yang saya pegang saat ini adalah warna crystal black. Namun warnanya ini agak sedikit unik menurut saya, karena dia bukan hitam pekat dan jika kena pantulan cahaya akan mengeluarkan efek warna biru dongkeri yang bikin tambah cakep. Menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang glossy atau tampak mengkilap. Alhasil untuk cover belakangnya ini gampang ninggalin bekas ceplakan sidik jari dan agak licin juga kalau dipegang saat nggak pakai softcase. Untuk bagian belakang cukup simpel di sini, cuman ada satu framing kamera kotak yang agak memanjang yang menampung 3 lensa dan 1 LED flash dan tulisan kecil yang bertuliskan AI triple kamera. Untuk tampilan belakang, jika kita lihat tampilan atau looknya ini lebih upgrade dan kece dari seri Oppo A15 sebelumnya. Di bagian samping sebelah kanan ada tombol power yang merangkap fungsi sebagai sensor sidik jari atau fingerprint dan memiliki respon yang cukup baik di sini. Di bagian sebelah kiri ada tombol volume dan slot SIM tray yang menampung triple slot. Jadi kalau 32 GB kurang, kamu masih bisa up lagi sampai 256 GB. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port charger yang sudah Type-C dan lubang grill speaker. Untuk tampak depan atau layar sudah jelas ya, konsep yang digunakan masih water drop screen dengan ukuran layar 6,52 inch. Resolusi SD Plus 720 x 1600 pixel. Panel yang digunakan adalah IPS LCD. Dan walaupun cuman SD Plus, tapi komposisi warna yang dihasilkan sudah cukup dipandang menurut saya. Untuk refresh rate jangan ditanya ya, sudah pasti masih 60 Hz. Dari keseluruhan body menurut saya desainnya ini masih cukup oke dan nggak ada masalah. Apalagi untuk look belakangnya terlihat lebih fresh di sini. Untuk diameternya juga masih oke, nggak yang gede banget. So far so good lah, masih cukup nyaman digenggam menggunakan satu tangan. Dan yang pasti masih bisa masuk ke dalam kantong, dan untuk beratnya juga masih tergolong standar. Oke, lanjut ke bagian dalamnya, dan inilah dia tampilan utama dari Oppo A16. Untuk Bluetooth Wi-Fi dan teman-temannya ada di bagian atas. Untuk menampilkan semua menu kita tinggal geser-geser aja ke sebelah kanan. Jika kita cek ke bagian tentang ponsel, Oppo A16 sudah menggunakan Android 11 basis ColorOS 11.1. Untuk UI sudah aman ya seharusnya, karena sudah up to date semua. Untuk RAM-nya sebesar 3 GB dengan internal memorinya 32 GB. Dan dari total 32 GB, di sini kita cuma dapat space ring-nya enggak sampai 20 GB. Untuk chipsetnya sendiri, Oppo A16 sudah menggunakan chipset MediaTek Helio G35 octa-core 12 nanometer. Untuk sensor kamu nggak usah khawatir karena sudah lengkap. Dan jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box, sayangnya gyronya ini masih software atau virtual. Saya coba buat bermain Mobile Legends, settingan grafik yang dihasilkan sudah mencapai high dan sudah support mode high frame rate. Yang saya rasakan saat pengujian sih sudah cukup oke buat bermain dan cukup playable. Untuk sentuhan layarnya juga responsif, nggak ada kendala. Dan yang saya suka di sini untuk HP-nya nggak panas. Sedangkan untuk bermain PUBG Mobile kita harus puas di settingan grafik smooth medium dan balance medium aja, nggak lebih dan nggak kurang. Walaupun settingan grafiknya tergolong kentang, tapi saat melakukan pengujian yang saya rasakan cukup lancar-lancar aja di sini. Walaupun ada beberapa frame drop, itu hal yang wajar mengingat spesifikasi yang ditawarkan juga tergolong standar. Untuk gyronya sudah berjalan dengan baik walaupun menurut saya kurang maksimal. Intinya HP ini sudah bisa buat gaming, tapi tanda kutip nggak dengan performa yang powerful. Ya cuman sekedar di kelasnya Oppo dan Vivo saja lah. Untuk sektor kamera, Oppo A16 dilengkapi dengan 3 lensa kamera belakang, yaitu ada 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel.
Untuk megapiksel kamera tidak ada perubahan dari seri Oppo A15 sebelumnya, tapi untuk fitur kameranya menurut saya agak minim di Oppo A16 ini. Selain foto dan video, di sini cuman ada foto mode malam, potret atau bokeh, selang waktu, mode pakar, foto panorama, dan foto makro. Sayangnya untuk video slow motion belum ada di sini. Untuk hasil fotonya menurut saya sih sudah cukup bagus, apalagi untuk selfie-nya auto beauty lah pokoknya. Untuk hasil foto dan videonya saya no comment di sini. Yang agak disayangkan menurut saya adalah fitur kamera yang tergolong minim jika kita berpatokan dengan seri Oppo A15 sebelumnya. Oke, dan ini adalah contoh perekaman menggunakan Oppo A16 di outdoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Oke, di sini yang perlu kamu nilai untuk kualitas warnanya seperti apa sama hasil suara yang saya hasilkan, dan di sini untuk sedikit catatan ya, untuk perekaman videonya ini dia cuma mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second aja. Dan yang jelas di sini belum memiliki ultra stabil video. Jadi kamu silahkan nilai aja untuk hasil akhirnya seperti apa. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya yang memiliki resolusi 8 megapiksel, dan kamu tetap nilai aja untuk warna bajunya seperti apa, warna kulitnya, sama kualitas suara yang saya hasilkan. Dan untuk perekaman kamera belakang ataupun depan ini belum memiliki ultra stabil video semuanya. Dari semua poin yang sudah kita bahas, menurut saya Oppo A16 ini lebih cakep untuk urusan desain, look, dan tampilannya, karena terlihat mewah dengan harga yang masih terjangkau. Tapi untuk spesifikasinya tergolong standar di sini. Harga 2 jutaan, kamu cuma bisa dapat RAM 3GB dengan Intel memorinya 32GB aja dan chipset Helio G35. Dengan harga segini, kalau kamu kurang puas dengan spesifikasinya, masih banyak merek lain yang punya spesifikasi lebih menggiurkan menurut saya. Untuk hasil kameranya, menurut saya sudah bagus dan bisa diandalkan buat kebutuhan sosmed. Tapi sayangnya fitur yang ditawarkan agak minim di sini. Tapi yang jelas beginilah adanya Oppo A16. Bagus atau tidaknya tergantung bagaimana kamu yang menilai. Semua pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang Oppo A16. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Silahkan kamu tinggalkan di kolom komentar bagaimana menurut pendapat kamu tentang Oppo A16 ini. Atau enaknya kita compare dengan tipe apa nih? Apakah kita compare dengan Oppo A15 atau yang lain? Silahkan kamu tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Yang paling penting setiap ada video terbaru kamu selalu nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.